Halo Sobat YouTube, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Night Shift yang dirilis pada tahun 2023, di mana film ini bercerita tentang seorang wanita muda bernama Gwen Taylor yang bekerja pada malam pertamanya di sebuah motel terpencil. Selama shift malam tersebut, Gwen mulai mencurigai bahwa dia sedang diikuti oleh karakter berbahaya dari masa lalunya. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Film ini dimulai saat kita melihat seorang wanita bernama Gwen Taylor sedang menyetir mobil sendirian di malam hari yang gelap dan sepi. Tak lama Gwen berhenti di sebuah motel kecil bernama All Tuck Inn yang letaknya di tempat yang terpencil jauh dari mana-mana. Saat duduk di mobil, Gwen melihat kalung berbentuk kupu-kupu di atas dashboard. Dia heran karena tidak tahu dari mana asalnya. Gwen lalu mengambil kalung itu dan keluar dari mobil. Dia kemudian masuk ke dalam lobi motel dan menekan bel di meja resepsionis agar ada orang datang. Tetapi anehnya tidak ada yang keluar juga. Walau sudah menunggu beberapa saat. Merasa agak tidak nyaman, Gwen pun berjalan keluar dan melihat-lihat tempat itu. Suasananya sangat sepi dan terasa aneh. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Teddy, seorang pria yang ternyata adalah pemilik motel tersebut. Lalu kita tahu kalau Gwen sebenarnya datang ke situ untuk bekerja sebagai manajer shift malam, dan dia juga baru pindah ke kota itu. Tiba-tiba sebuah kepala boneka beruang yang digantung di dinding bernama Yogi jatuh ke lantai. Carmen usually works night girl, so. Gwen dan Teddy pun bersama-sama mengangkatnya dan menggantungkannya lagi. Setelah itu Teddy mengajak Gwen berkeliling motel untuk melihat-lihat. Saat melihat kamarnya, Gwen sadar bahwa ruangan itu sangat kotor dan banyak serangga. Tetapi Teddy bilang sebagian besar kamar lainnya bersih. Hanya kamar nomor 8 yang harus Gwen bersihkan sendiri. Setelah itu Teddy mengajak Gwen ke ruang persediaan, tempat penyimpanan barang-barang motel. Pintu ruangan ini hanya bisa dibuka dari luar. Jadi Teddy meletakkan batu bata di depan pintunya agar tetap terbuka. Dia bilang kalau pintunya tertutup, mereka bisa terjebak di dalam. Jadi batu bata itu sangat penting. Lalu Gwen berjalan-jalan lagi di sekitar motel dan menemukan kolam renang tua yang sudah tidak dipakai. Kolam itu terlihat rusak, bahkan ada lubang besar di dasarnya. Teddy kemudian menjelaskan bahwa lubang itu menyedot semua air di musim panas, makanya kolam itu jadi kosong. Dia sudah melaporkan kerusakan itu, tetapi perbaikannya lama sekali. Baru akhir pekan ini, tim perbaikan dijadwalkan datang. Setelah itu, Teddy bersiap untuk pergi dan meninggalkan Gwen sendirian untuk mulai bekerja. Gwen merasa khawatir karena tempat itu sunyi dan dia sendirian. Teddy bilang ada satu kamera CCTV di depan motel, tetapi Gwen merasa itu tidak cukup aman. Tetapi Teddy mencoba menenangkannya dengan bilang bahwa tidak pernah terjadi hal buruk di hotel ini. Sebagai tambahan, Teddy memberitahu bahwa ada kapak di dekat mesin penjual minuman. Kalau Gwen merasa takut, dia bisa mengunci diri di ruang tamu dan menelpon Teddy kapan saja. Gwen pun mulai menjalankan tugasnya di tempat yang tenang tetapi agak menyeramkan itu. That is rats. Okay, I'll tell you what. Whew, it's chilly tonight. And Gwen, welcome to. Setelah Teddy pergi, Gwen tiba-tiba melihat seseorang mengintip dari jendela salah satu kamar. Dia jadi penasaran dan langsung pergi ke meja depan untuk melihat siapa yang menyewa kamar itu. Ternyata kamar itu adalah kamar nomor 6 dan disewa oleh seseorang bernama Alice Mas. Gwen pun berjalan ke depan pintu kamar Alice dan memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian pintu terbuka sedikit dan Gwen bertanya, "Apakah kamu butuh bantuan?" Tetapi Alice menjawab dengan suara dingin, "Tidak." Sebelum pintunya tertutup, Gwen sempat melihat jari-jari Alice berdarah yang membuatnya semakin khawatir. Tak lama kemudian, saat Gwen sedang mengambil peralatan untuk bekerja, dia melihat mobil hitam misterius datang. Jantungnya berdebar kencang karena takut, tetapi untungnya mobil itu hanya lewat begitu saja.
Lalu Gwen pergi ke kamar nomor 8, kamar yang harus dibersihkannya sendiri. Dia mulai membersihkannya dengan teliti. Setelah selesai dan keluar dari kamar itu, Gwen melihat seorang wanita masuk ke dalam lobi. Gwen mengira itu adalah tamu baru, jadi dia segera menuju ke lobi juga. Tetapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Gwen merasa itu aneh, tetapi dia mencoba tidak memikirkannya terlalu serius. Kemudian Gwen memesan makanan dari restoran terdekat dan mulai memperhatikan kalung kupu-kupu yang ia temukan di mobil sebelumnya. Tiba-tiba telepon di meja resepsionis berdering. Gwen mengangkatnya, tetapi tidak ada suara apapun di ujung telepon. Ia mulai merasa takut. Ketika dia melihat layar telepon, ternyata panggilan itu berasal dari kamar nomor 13. Beberapa saat kemudian, telepon dari kamar 13 berdering lagi, yang membuatnya semakin seram. Gwen sadar bahwa kunci kamar nomor 13 masih ada di lobi, yang berarti tidak ada orang seharusnya di dalam kamar itu. Dan saat Gwen mengangkat telepon untuk kedua kalinya, dia mendengar suara wanita tertawa pelan dan menyeramkan. Dia lalu mengambil pisau untuk berjaga-jaga dan dengan sangat hati-hati berjalan menuju kamar nomor 13, tempat panggilan aneh tadi berasal. Dengan jantung yang berdebar kencang, Gwen membuka pintu kamar itu dan masuk perlahan. Tetapi ternyata kamarnya kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Gwen lalu memeriksa telepon di kamar untuk melihat apakah masih berfungsi. Tetapi saat dia membelakangi tempat tidur, kita melihat hantu muncul perlahan dari balik kasur. Namun saat Gwen berbalik, hantu itu sudah menghilang. Gwen jadi sangat gugup dan ingin keluar dari kamar. Tetapi tiba-tiba telepon kembali berdering. Dan kali ini panggilan itu datang dari meja resepsionis. Gwen kaget bukan main. Lalu tiba-tiba ada sosok menyeramkan muncul di belakangnya. Saat Gwen keluar, dia bertemu Alice yang datang meminta bantuan. Pengering rambut di kamarnya tidak berfungsi. Gwen mencoba tenang dan mengajak Alice ke ruang persediaan untuk mencari pengering rambut cadangan. Di sana Alice yang penasaran bertanya, kenapa kamu bawa pisau? Apa yang kamu lihat di kamar nomor 13? Gwen menjawab dengan lelah bahwa dia belum tidur selama 20 jam karena baru pindah ke kota ini dan langsung mulai bekerja. Karena terlalu capek, mungkin dia jadi mendengar dan melihat hal-hal aneh. Lalu Gwen menemukan pengering rambut yang dicari, tetapi tanpa sengaja Alice menjatuhkan batu bata yang menahan pintu terbuka. Akibatnya pintu tertutup dan mereka terjebak di dalam. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, pintu itu hanya bisa dibuka dari luar. Masalahnya Alice ternyata takut ruang sempit, jadi dia panik dan mulai ketakutan. Gwen berusaha menenangkannya, tetapi Alice malah berkata bahwa dia merasakan ada orang lain di ruangan itu. Dan benar saja, ternyata ada segerombolan tikus. Kedua wanita itu menjerit dan ketakutan. Untungnya seorang pria muncul di luar ruangan. Ternyata dia adalah pengantar makanan yang Gwen pesan sebelumnya. Dan untungnya dia membukakan pintu, menyelamatkan Gwen dan Alice dari ruang persediaan. Setelah berhasil keluar dari ruang persediaan, Gwen dan Alice duduk bersama dan mulai makan. Mereka mulai akrab dan ngobrol seperti teman. Alice akhirnya membuka diri. Dia bilang bahwa dia kabur dari rumah karena ibunya sangat ketat dan tidak pernah membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Gwen lalu bercerita juga. Dia bilang bahwa ibunya sudah lama meninggal dan sampai sekarang dia masih sangat merindukannya setiap hari. Kemudian Gwen pergi ke mesin penjual otomatis untuk mengambil Coca-Cola buat mereka berdua. Tetapi saat itu mobil hitam misterius yang tadi muncul lagi. Awalnya cuma lewat, tetapi lalu berputar balik dan kembali ke motel, membuat Gwen sangat cemas. Gwen langsung masuk ke dalam dengan cepat.
dan mengintip dari dalam saat mobil itu akhirnya menjauh dan pergi. Setelah itu Alice kembali ke kamarnya. Gwen mengingatkannya agar jangan lupa mengunci pintu supaya tetap aman. Beberapa saat kemudian bel di meja resepsionis berbunyi, jadi Gwen berjalan ke sana. Tetapi saat dia sampai tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba Yogi, kepala boneka beruang yang tergantung di dinding, jatuh lagi. Gwen pun hati-hati mengangkatnya dan menggantungkannya kembali. Tak lama kemudian Gwen mendengar suara mobil lain berhenti di luar motel. Karena masih merasa tidak aman, Gwen mengambil pisau dan berjalan ke meja depan. Tetapi ternyata yang datang hanyalah pasangan yang cerewet dan menyebalkan yang ingin menyewa kamar. Mereka mulai menghina motel itu. Mereka bilang tempatnya jelek, dan si suami meminta kamar terbaik. Katanya dia cuma butuh kamar itu selama 1 jam saja, cukup untuk berhubungan dengan istrinya. Tetapi Gwen dengan sopan menjelaskan bahwa motel tidak menyewakan kamar berdasarkan jam. Mereka harus menyewa untuk semalam penuh. Mendengar itu, si pria jadi marah dan mulai berdebat. Dia bahkan menghina Gwen dan bilang kalau gajinya pasti kecil. Lalu dia melemparkan uang ke meja, membayar 4 kali lipat dari harga normal. Staying for a motel? 100? There's 100. Fine. You know what? 1, 3 and 350. 4, huh? Walaupun kesal, Gwen berusaha tetap tenang. Dia akhirnya memberikan kunci kamar dan meminta mereka untuk mengisi buku tamu. Tetapi pasangan itu malah menghina lagi, lalu berjalan pergi ke kamar mereka dengan kasar. Gwen hanya bisa menarik nafas dan berusaha bersabar, walau malam itu semakin terasa aneh dan melelahkan. Setelah semua kejadian aneh, Gwen merasa bosan dan memutuskan untuk pergi ke kolam renang yang sudah rusak. Dia berdiri di pinggir dan menatap lubang besar di dalam kolam. Tiba-tiba suara-suara aneh mulai terdengar dari lubang itu. Karena penasaran, Gwen pun menuruni tangga untuk melihat lebih dekat. Tetapi tangga itu patah dan Gwen jatuh ke dalam kolam. Saat dia berusaha bangkit dan keluar, jantungnya berdebar kencang karena dia melihat seorang gadis hantu muncul dari lubang itu. Hantu itu mulai merangkak ke arah Gwen. Tepat saat itu, Alice datang dan menarik Gwen keluar dari kolam, menyelamatkannya. Tetapi begitu mereka melihat kembali ke kolam, hantu gadis itu sudah menghilang. Setelah masuk ke dalam, Alice bertanya apa yang kamu lihat tadi di kolam. Tetapi Gwen tidak menjawab. Lalu Alice mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang bahwa dia sudah tahu motel itu berhantu. Itu alasan sebenarnya dia datang ke sana. Alice pernah mendengar cerita-cerita seram tentang tempat ini dan ingin melihat apakah itu benar. Gwen sangat terkejut mendengarnya. Lalu mereka melihat pasangan menyebalkan tadi sudah selesai dari kamarnya dan hendak pergi. Setelah itu, Gwen akhirnya bercerita lebih dalam kepada Alice. Waktu dia masih kecil, ada seorang pria jahat bernama Walton Gray yang masuk ke rumahnya dan membunuh ibu dan saudara perempuannya. Dia juga berusaha membunuh Gwen, tetapi Gwen berhasil selamat. Pria itu akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tetapi baru-baru ini berhasil kabur hanya 2 hari yang lalu. Gwen merasa pria itu sedang mengejarnya, karena malam ini dia menemukan kalung milik ibunya yang sudah hilang. Dan dia sudah melihat pria itu 2 kali bersembunyi di dalam mobil hitam di luar motel. Alice jadi sangat kaget dan takut mendengar semuanya. Dia menyarankan agar Gwen segera menelpon polisi. Gwen setuju, tetapi sebelum itu dia mengantar Alice ke kamarnya dan bilang kunci pintunya rapat-rapat dan jangan keluar sampai pagi apapun yang terjadi. Alice mengangguk dan bilang, aku akan pulang ke rumah besok pagi. Kini mereka berdua sama-sama tahu motel itu bukan hanya berhantu, tetapi juga sedang dalam bahaya nyata. Setelah itu Gwen berjalan kembali ke lobi, tetapi tiba-tiba dia melihat ada seseorang masuk ke dalam. Dia pun mengikutinya dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan siapapun di dalam. Perhatiannya kemudian tertuju pada layar CCTV, dan dia melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di luar. Gwen langsung mengintip keluar jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan jantung berdebar, Gwen kembali melihat monitor, tetapi sosok gadis itu sudah tidak ada. Tiba-tiba gadis hantu itu muncul di depan meja resepsionis. Gwen langsung panik, karena hantu itu mulai melangkah pelan ke arahnya. Gwen cepat-cepat lari dan mengunci diri di ruang tamu, lalu menelepon Teddy.
Dia berteriak marah karena Teddy tidak pernah bilang kalau motel itu berhantu. Teddy pun terkejut dan mencoba menenangkan Gwen. Dia bilang meskipun tempat itu tampak menyeramkan, sebenarnya tidak ada hantu. Tetapi Gwen sudah tidak percaya lagi. Dia bilang ini adalah malam terakhirnya bekerja di sana, dan dia tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Okay, I don't know nothing about no bird mask. Setelah telepon ditutup, bel di meja resepsionis berbunyi lagi, membuat Gwen semakin merasa gelisah. Lalu muncul seorang pria asing di depan meja, tetapi entah kenapa pria itu membuat Gwen merasa takut. Pria itu bilang dia ingin menyewa kamar dan bertanya apakah Gwen pernah melihatnya sebelumnya. Gwen cepat-cepat bilang itu pasti salah orang, mereka belum pernah bertemu. Pria itu membayar untuk kamar dan saat Gwen diam-diam mencoba mengambil pisau, dia tidak bisa menjangkaunya. Akhirnya Gwen memberikan kamar kunci nomor 12, tetapi lalu berpura-pura dan bilang dia akan menempatkannya di kamar 8, karena kamar itu baru saja dibersihkan. Mereka berjalan keluar bersama, dan saat itu Gwen merasa perutnya mual dan ketakutan, karena dia melihat pria itu mengendarai mobil hitam yang sama seperti yang terus muncul sebelumnya. Begitu sampai di kamar, Gwen berpura-pura memberi tur singkat, tetapi kemudian dia melihat gunting yang tadi dia tinggalkan saat membersihkan kamar. Tiba-tiba pria itu mengunci pintu dari dalam, lalu menanyakan nama Gwen, tetapi Gwen tidak menjawab. Dia malah bilang bahwa dia akan mengambilkan handuk bersih. Saat pria itu berjalan santai ke jendela dan melihat keluar, Gwen cepat-cepat mengambil gunting dan menusuk dada pria itu. Dia akhirnya melawan rasa takutnya karena dia yakin pria itu adalah orang jahat yang mengejarnya sejak dulu. Setelah ditusuk, pria itu masih hidup tetapi sangat lemah. Dia bertanya dengan suara pelan apakah Gwen tidak ingat siapa dirinya. Tetapi Gwen dengan tatapan dingin mengatakan bahwa pria itu adalah Walton Gray, orang yang membunuh keluarganya. Namun pria itu menggelengkan kepala dan bilang namanya adalah Raymond Bailey dan dia adalah Dr. Gwen. Dia juga memberitahu bahwa Gwen sudah dirawat di rumah sakit jiwa selama 12 tahun dan baru kabur 2 hari yang lalu. Tetapi Gwen tidak percaya, dia tetap yakin bahwa pria ini adalah Walton, si pembunuh ibunya dan adik-adiknya. Lalu Raymond memberitahu sesuatu yang mengejutkan. Sebenarnya Gwenlah yang membunuh keluarganya. Dengan suara tenang dia menjelaskan bahwa Gwen pernah mengaku padanya kalau dia membunuh ibu dan adik-adiknya karena mereka tidak pernah menyayanginya dan memperlakukan Gwen dengan buruk. Mendengar semua itu, Gwen mulai takut dan bingung. Kenangan masa lalu tiba-tiba muncul di kepalanya, memperlihatkan momen-momen menyeramkan saat dia melakukan pembunuhan itu. Raymond lalu mengungkapkan rahasia besar lainnya. Tidak pernah ada orang bernama Walton Gray. Nama itu hanya anagram, yaitu huruf-huruf dari nama Gwen Taylor yang disusun ulang. Gwen terkejut apalagi saat dia melihat hantu ibunya dan adik-adiknya berdiri di depan pintu. Raymond mencoba mengambil obat penenang karena dia tahu Gwen tidak sehat dan butuh bantuan. Saat itu sebuah mobil berhenti di luar dan Raymond bilang bahwa dia sudah menelepon rumah sakit agar mereka datang menjemput Gwen. Lalu Gwen menatap kalung kupu-kupu yang selama ini bersamanya. Dia berkata bahwa dia memakainya saat membunuh keluarganya, karena itu adalah satu-satunya hadiah yang pernah diberikan ibunya. Kalung itu sangat berarti bagi Gwen, tetapi tiba-tiba Gwen meraih gunting lagi. Raymond ketakutan dan memohon agar Gwen menyerahkannya, tetapi Gwen tidak mau mendengarkan. Dia malah mendekati Raymond dan memaksa agar dia membuka mulutnya. Open your fucking mouth. Di luar motel, 2 petugas dari rumah sakit jiwa datang karena Dr. Raymond memanggil mereka untuk menjemput Gwen. Mereka melihat Gwen berjalan tenang memakai kalung kupu-kupu lalu masuk ke dalam motel. Mereka pun mengikutinya dan Gwen mengunci diri di kamar nomor 8. Tak lama kemudian Alice mendengar suara aneh dari luar dan penasaran. Jadi dia keluar dari kamarnya dan membuka pintu kamar 8. Tetapi begitu dia masuk, dia sangat terkejut. Salah satu petugas rumah sakit sudah meninggal dan tergeletak di tempat tidur. Begitu juga Dr. Raymond. Lalu petugas lainnya muncul dari kamar mandi, badannya penuh luka dan darah. Gwen muncul di belakangnya, menatap Alice dengan tatapan menyeramkan. Alice yang ketakutan lari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Tetapi lampu kamarnya tiba-tiba mati. Dan saat Alice mencoba menelepon polisi, teleponnya rusak dan tidak bisa digunakan. Tiba-tiba Gwen muncul di depan pintu mencoba membukanya. Alice panik dan bersembunyi di kamar mandi, tetapi Gwen mendobrak pintu. Alice tak punya pilihan selain melarikan diri lewat jendela dan berlari ke lobi. Alice?
Di sana dia mengambil pisau dan kunci mobil Gwen dari jaketnya. Dia bergegas ke mobil Gwen, tetapi mobilnya rusak dan susah dipakai. Jadi dia kesulitan menyalakannya. Lalu tiba-tiba Gwen memecahkan jendela dengan kapak. Alice langsung menusuk Gwen dengan pisau, lalu lari ke mobil milik rumah sakit, tetapi tidak ada kuncinya. Akhirnya Alice lari kembali ke kamar 8 dan mengambil kunci dari salah satu mayat. Namun saat dia akan kabur, Gwen tiba-tiba muncul lagi dan menusuk perut Alice dengan kapaknya. You brought this on yourself. Beberapa waktu setelah kejadian menyeramkan itu, Teddy kembali ke motel tetapi dia tidak menemukan Gwen dimanapun. Dia melihat pintu kamar nomor 8 terbuka dan saat masuk, dia terkejut melihat banyak darah di tempat tidur. Teddy berjalan keliling mencari Gwen dan akhirnya menemukannya berdiri sendirian di dekat kolam renang. Dia bertanya, "Kamu ngapain di sana?" Tetapi Gwen menjawab dengan suara dingin, "Ayo sini, aku akan tunjukkan." Kata-katanya membuat Teddy takut dan diam di tempat. What were you doing down in the pool? Come over here. I'll show you. Setahun kemudian seorang pemuda datang ke kota itu dan berhenti di motel yang sama. Namun sekarang motelnya terlihat sangat berbeda. Warna gelap dan seramnya sudah diganti dengan warna merah muda dan biru yang cerah. Kolam renang yang dulunya rusak sekarang sudah bersih dan diperbaiki. Lalu muncullah Gwen yang kini menjadi pemilik motel dan menyambut pemuda itu dengan ramah. Dia berkata santai, "Dulu ada lubang di kolam ini dalam banget, mungkin bisa muat 5 orang. Lalu dia tersenyum dan menambahkan, "Mungkin 5 orang pernah mati di sana." Kemudian Gwen mengajak pemuda itu ke meja depan untuk check-in. Dia memberikan kunci kamar nomor 8 dan bilang bahwa kamar itu adalah favoritnya. Saat berjalan ke kamar, Gwen melihat sekilas hantu ibunya, saudara-saudaranya, dan Alice. Tetapi dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat mereka tiba di depan kamar, patung Yogi di dinding tiba-tiba jatuh lagi, sama seperti sebelumnya. Dan disitulah cerita berakhir. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Night Shift tahun 2023, di mana film ini bercerita tentang seorang wanita muda bernama Gwen Taylor yang bekerja pada malam pertamanya di sebuah motel terpencil. Selama shift malam tersebut, Gwen mulai mencurigai bahwa dia sedang diikuti oleh karakter berbahaya dari masa lalunya. Seiring berjalannya waktu, rasa isolasi dan ketidaknyamannya semakin meningkat ketika dia menyadari bahwa motel tersebut mungkin juga berhantu. Oke, sekian cerita dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.